Jiwa optimistis perlu kita tanamkan dalam diri kita, namun tidak boleh sombong. Itulah blunder terbesar dari calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam sebuah podcast, dirinya mengatakan bahwa saya unggul, ya beliau ini mengklaim dirinya unggul karena memang saya katakan berulang kali bahwa selisih dari antar paslon memang sangat tipis. Oke, kita lanjut. Rano mengatakan, saya unggul ini bukan karena soal Anies. Dan kita tarik ke belakang bahwa Anies ini mendukung pasangan Pram Rano. Dan kita tahu bahwa loyalis atau pengikut Anies Baswedan ini tentu saja keberatan dan sangat sakit hati dengan statement tersebut. Tentunya kita memang harus menyikapi statement itu dengan bijak. Namun, ketika ditelaah, kata-katanya memang menafsirkan sebuah kesombongan yang sangat besar, terutama ketika beliau mengatakan ini bukan tentang Anies. Tentu saja para pendukung Anies yang tadinya semangat mendukung Pramrano, ya sedikit goyahkan mereka. Mereka kemudian kan tidak sedikit banyak juga yang mencibir Rano Karno ini karena statementnya dianggap sangat-sangat sombong. Memang dalam pilkada ini situasinya bisa berubah total 180 derajat, bahkan bisa lebih. Kenapa bisa berubah total? Karena memang dalam dunia perpolitikan semua bisa terjadi. Semua korelasi-korelasi yang ada di tengah masyarakat bisa menimbulkan sebuah dinamika yang berkesinambungan hingga pemilu itu selesai. Bahkan yang paling parah, sampai pemilu selesai dan pemenang sudah ditetapkan, selalu ada dinamika-dinamika yang memang mengarahkan kepada kita untuk memberikan statement negatif terhadap beberapa pihak atau individu. Tentu saja dalam Pilkada 2024 ini banyak sekali kejutan. Yang paling menyita perhatian publik Nusantara adalah ketika Bapak Joko Widodo turun langsung untuk berkampanye atau memberikan endorsement-nya kepada beberapa calon pilkada termasuk di DKI Jakarta. Dan memang hasilnya ternyata sangat-sangat unggul. Ini tidak berlebihan dan ya memang faktanya seperti itu. Pak Jokowi masih terlalu kuat dan sangat terlalu kuat untuk dilawan. Kenapa saya katakan terlalu kuat? Beliau ini bayangkan, tidak punya partai, bukan ketua umum partai dan tidak memiliki jabatan strategis di dalam negeri untuk saat ini. Karena beliau adalah presiden yang telah purna tugas. Namun, kredibilitas serta elektabilitas Pak Jokowi mampu mengangkat beberapa calon kandidat di pilkada. Bahkan di Jateng saja yang notabene kandang banteng, endorsement Pak Jokowi bisa unggul berapa persen? 60%. Wow, ini nilai yang sangat-sangat luar biasa dalam sebuah pemilu loh. Bayangkan, jika biasanya di DKI saja selisihnya tidak sampai 1%, bahkan margin of error-nya saja sudah terlihat, ini 60%, saudara-saudara. Waduh, ini sangat luar biasa menunjukkan bahwa Pak Jokowi memiliki power yang sangat tinggi. Ketika diserang Hasto dalam sebuah podcast, ketika dikritik Adian, ini membuat elektabilitas Pak Jokowi makin naik. Aduh, ini ketika saya masih ingat Adian mengatakan pada saat itu, saat berdiskusi dalam sebuah forum di TV, Pak Jokowi ini sebagai apa nih? Kalau saya sebagai ketua tim pemenangan partai, Pak Jokowi sebagai apa? Beliau seolah mengendorsement. Lah, semua kan menjawab, ini kan Pak Jokowi warga negara Indonesia. Pak Jokowi warga NKRI yang bahkan merupakan salah satu tokoh politik yang sangat-sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Why not? Beliau mengikuti kampanye, kenapa tidak? Dan beliau tidak melanggar pelanggaran apapun, serta tidak melanggar kode etik apapun dari Bawaslu, dari penyelenggara pemilu. Pak Jokowi mengikuti semua aturan dengan baik dan tertib, serta Pak Jokowi seolah memberikan langkah senyap dan dingin saat ditanya oleh wartawan, apa nih tanggapan Bapak? Bapak telah merontokkan kandang banteng. Tahu jawaban apa dari Pak Jokowi? Saya tidak ngapa-ngapain. Kita tahu lah bahwa Pak Jokowi kan turun langsung di kampanye. Itu merupakan sebuah ungkapan atau statement yang sangat berkelas yang ditujukan oleh Pak Jokowi untuk pihak-pihak yang meragukan kredibilitas serta elektabilitas dan berlaku sombong serta selalu menyerang beliau. Karena kan pada tahun-tahun sebelum Pak Jokowi lengser itu, sebelum purna tugas ya, banyak pengamat lah yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini seperti bebek lumpuh, tidak ada pengaruh lagi dan tidak akan dilihat lagi. Ternyata statement-statement dari pengamat politik
salah total dan sepertinya para pengamat politik tersebut harus banyak belajar lagi untuk mengamati politik. Untuk mendukung keabsahan video ini langsung kita saksikan beberapa tayangan yang memang mendukung narasi dan statement-statement kita. Ya, tentu kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Pertama akan mengawal perolehan suara ini di semua TPS sampai kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi, dan akan merupakan upaya hukum. Untuk itu kami minta tadi jajaran partai, relawan maupun ormas mengumpulkan semua bukti. Apabila ditemukan di rumah-rumah, tolong dipoto, divideokan sembako, money politik. Bahkan kami telah mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politik maupun penyebaran sembako di masa tenang atau menjelang pencoblosan ataupun sebelum pencoblosan. Sangat jelas tadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Sembako itu juga mengatasnamakan Ridho. Mungkin saya mempertanyakan apakah itu benar dari Ridho atau memang hanya dari semuanya dari 03? Loh kan sangat jelas di situ dari 03. Ada berita acaranya, bukan dari 01. Jadi yang ada beredar di medsos sembako Ridho itu di masa kampanye jelas itu ada namanya, itu program tebus murah. Itu bagian dari program pasangan Ridho nanti ketika terpilih menjadi gubernur wakil gubernur. Kami punya program sebulan sekali pasar murah sembako ya. Itulah kita coba.